biar agak panas motornya. Gue engkol dong. Pas gue engkol, kagak nyala nih. Gue engkol lagi, baru. Itu motor gue kan otomatis langsung nyala dong lampunya. Gue malah lagi bengong ngeliatin ke posisi si kaca-kacanya. Wah, itu. Jadi pas gue mata gue langsung ke kaca itu kayak bentuk raut muka nenek-nenek. Sama persis matanya sama yang gue lihat pas gue sholat. Bajunya, merinding gue. Itu warna kuning, ada sobek-sobek sebelah sini, campur coklat juga. Jadi kuning kusam coklat, ada sobek-sobek. Tau gak dia ngapain? Persekian detik, tatap-tatapan sama gue. Ada di mana ya udah mungkin waktunya si suami ini meninggal. Meninggalnya nggak wajar. Kenapa tuh? Jadi dia sakaratulnya itu yang nggak wajar. Sakaratulnya itu semua badannya itu berubah jadi warna gelap, kayak orang gosong. Terus gitu terus. Bapak yang meninggal kubur dong. Itu pas lagi dia mau dikuburin, mendek. Digali lagi, mendek. Akhirnya mendek terus bang. Mau nggak mau terpaksa jenazahnya Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan tamu spesial nih yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya. Kita sapa dulu aja narsumnya. Di sini udah ada admin dari Lentera Malam, yaitu Rara. Oke. Kasih dia. Iya, kasih ya. bung. Akhirnya Ra, cerita juga akhirnya cerita juga dia Lem. Jadi buat teman-teman, sebenarnya Rara ini udah kita minta ceritanya itu dari waktu pertama kali dia masuk nih. Iya. Nah, cuman nggak pernah siap nih. Iya, betul. Oke. Dan kali ini udah siap ya? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah udah siap ya. Nah, ini yang lo mau ceritain tentang apa nih, Ra? Gue mau cerita tentang kantor lama gue nih, Bang. 9 tahun gue kerja di sana. 9 tahun? 9 tahun. Oke, ini kejadian tahun? Kejadiannya di tahun 2013 pertengahan. Antara bulan Juni-Juli lah. Juni-Juli. Sekitar 6 bulan gue kerja. Nah, untuk kisahnya sendiri, apa nih yang membuat lu akhirnya cerita di Lentera Malam kalau cerita gue ini juga cocok nih untuk dibawain di Lentera Malam? Yang akhirnya ya Bang, jadi gue pengen cerita itu karena dari histori si kantor gue sih. Ada 2 histori di sana. Dulunya ada di mana sosok yang nenek-nenek yang bener-bener udah diem di sana lama. Dan yang kedua itu diibaratin ya, rumahnya dibuat bentuk pesugihan sama tumbal juga. Oke, paham. Jadi itulah yang mendasari lo kalau cerita lo ini juga pantas nih untuk masuk LM ya. Pantas sih kalau menurut gue. Karena buat info aja, jadi buat teman-teman yang udah sharing cerita horornya di Lentera Malam ya, udah DM ya, dan beberapa juga ada yang belum bisa di up. Itu karena memang ceritanya sendiri itu dikurasi sama si Rara. Kita punya spesifikasi sendiri ya Bang, iya, Lentera Malam tuh untuk cerita. Jadi biar ibaratnya seru lah kalau diupload di Lentera Malam ya ceritanya ya, itulah. Jadi buat kalian yang merasa kalau udah DM terus gak balas-balas, langsung aja nih maki-maki admin Lentera Malam sendiri nih. Siap dimaki-maki. Siap. Nah, kali ini gue mau berbeda nih, Ra. Jadi lo yang promoin untuk teman-teman yang mau jadi narasumber nih. Oke, langsung aja. Buat kalian yang mau jadi narasumbernya Lentera Malam, nih duduk kayak gue di sini. Jangan lupa DM Instagramnya lenteramalam.id atau bisa klik link yang ada di deskripsi boxnya. Itu link Google Form ya? Google Form. Untuk yang mau share cerita horor juga boleh tuh ya? Boleh banget. Karena cerita horor sekarang udah di-up lagi nih, Ra. Di iya, Spotify-nya Lentera Malam. Iya. Original Spotify. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam. Iya. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Rara alias admin Lentera Malam, kalian tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai.
Jadi gini bang, gue gambarin dulu ya kantornya nih. Kantor gue itu letaknya di salah satu komplek di Bekasi. Jadi di dalam gang gitu. Itu ada 2, gue sebutinnya itu kantor A sama kantor B ya. Oke. Nah, kantor A sama kantor B ini depan-depanan. Bener-bener posisinya depan-depanan. Letak gue buat kerja ini di kantor B. Oke. Nah, kantor B ini isinya keuangan lah. Keuangan dari perusahaan. Kalau kantor kantor A ini isinya para engineering lah. Oke. Jadi adalah laki-laki. Oke. Terus ini masuk ke denahnya nih. Kan jadi tuh rumah 1 rumah 2 jadiin 1. Gerbang. Nah, pintu banget depan, dalamnya itu ruang pertama itu gua sama teman gua. Posisinya itu paling depan. Oke. Masuk lagi itu ruangan ibu-ibu lah, keuangan. Nah, masuk ke sana lagi tuh jadi bercabang gitu loh, Bang. Jadi rumah ini gede banget tapi dibagi part-part rumahnya. Kesananya lagi itu ruangan arsip. Sebelah kanan tuh pojok. Sebelah kanan dari kalau gua masuk nih. Iya. Itu sebelah kanan itu ruang arsip. Dari ruang arsip itu, kalau kita masuk lagi itu ada tangga orang kaya, lu tau nggak? Yang ngelingkar ada karpet merah. Oke. Itu gede banget tuh. Itu buat naik ke lantai 2. Nah, di bawah tangga itu ada dapur kitchen set. Jadi tangga orang kaya sama kitchen set, lu bayangin dah nih rumah orang kaya nih kantor gua. Nah, masuk dalamnya lagi itu, ini masuk lagi nih. Jadi gini nih, kelok-kelok. Waduh. Nih, kantor gua harus pakai Gojek dulu biar sampai sana. Dibutuhin biar Gojek lagi anjir. Boleh juga nih. Iya, gua harus pesen Gojek dulu biar sampai dapur. Kenapa diterusin? Nah, gua masuk ke situ, itu ada musola, sekatan musola, sama di sananya lagi ruangan meeting kebuka gede. Itu ruangan meeting khusus buat kantor B. Soalnya kantor A punya ruangan meeting sendiri, kantor B punya ruangan meeting sendiri. Jadi setiap kantor punya ruangan meeting. Oke. Beda-beda. Isinya tuh 10 karyawan lah. Laki-lakinya cuma 3, sisanya perempuan semua karena yang megang keuangan kan Bang, kayak gitu. Awal banget gue kerja di sana itu tahun 2012 akhir. Awal gue kerja sih kalem aja, biasa aja gitu kan, nggak ada apa-apa. Karena kan gue juga sebenarnya nih Bang, gue tuh orang yang dulunya itu nggak pernah percaya sama hantu, setan gitu. Cerita-cerita kayak gitu apaan sih gitu. Pokoknya yang anak-anak yang apaan sih? Skeptis lah ya. Sebelumnya kan berjalannya kan enak ya Bang ya, gue kerja biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Hari Senin lah ya, kan kita masuk nih. Pagi-pagi, biasa, gue bawa tas helm tuh. Nah, posisinya itu di depan banget kantor kan ada gue sama Mas Gendut, panggil aja Mas Gendut ya. Gue tuh berdua sama dia, udah kayak abang adik lah. Pas lagi gue ngelewatin dia, kayak biasa lah. Weh, ngapain lu gitu kan? Nyapa. Weh, ngapain lu? Weh. Dia langsung kayak gitu kan. Weh, bentar. Gue naruh dulu tas gitu kan. Gue taruh tas, gue taruh helm. Apa? Jadi gue sama dia tuh disekatin cuma segini kayu doang. Dada gue sama dada dia ini kelihatan. Kalau mau ngegibah tuh gampang. Oke. Kayak gitu-gitu doang. Itu bisa tuh gue ngegibah sama dia. Nah, dia langsung nyender di antara sekatan itu kan. Langsung ngomong, lu harus denger nih, gue pengen cerita. Ya udah cerita aja, gue bilang. Dia bisik-bisik kan. Gue kemarin diketawain. Habis diketawain, gue diteriakin. Nah, gue gitu doang kan. Terus, lu kata dia jangan bercanda, dengerin ya. Dia tuh tahu komik gue yang bercanda kan. Dengerin kata dia. Gue diketawain, habis itu gue diteriakin. Sama siapa? Sama perempuan yang ada di tangga. Kata dia gitu. Nah, jadi tangga itu tuh Bang, kan yang gue bilang tuh tangga orang kaya yang ngelingker. Itu ada selak-selak kayak kaca burem. Nah, apa sih nama kaca burem ya? Gue lupa banget deh. Jadi ada bayangan bisa lewat. Bisa kelihatan gitu bayangan yang lewat. Nah, pas lagi kondisinya itu dia ceritanya, dia lagi main game. Mas Gendut ini paling suka ngegame sampai malam. Itu mentang-mentang bujang ya, mumpung gratis lah fasilitas kantor kan. Dia gunain sampai jam 1, jam 2 itu main game. Baru balik dia. Dia lagi main game, jadi dia kan pakai headphone ya. Yang game dia mainin tuh yang karakternya tuh apa ya, kayak anime gitu deh. Gue nggak ngerti tuh namanya apa, yang kayak gitu-gitu dah. Apa Ren namanya Ren? Enggak, yang lu suka mainin. Valorant. Ya kayak Ragnarok gitu deh, yang ada karakternya gitu kan. Yang namanya karakter kan pasti kalau misalkan berantem ada ininya kan Bang, ada suaranya. Pasti. Nah, pas lagi di headphone dia itu cuman kayak gitu doang. Dia bingung, ini karakter gue bukan? Soalnya karakter dia emang perempuan. Dia kalau main pasti karakternya perempuan. Gak pernah mau karakter laki-laki. Ya. Terus
Katanya gitu. Dia bingung nih. Ini karakter gue bukannya? Dibuka satu sama dia nih headphone-nya. Pastiin. Nggak ada. Pakai lagi. Udah dipakai lagi tuh sama dia tuh headphone-nya. Aduh, gila. Merinding anjir. Jadi pas lagi dia buka, udah tutup, dia mainin terus kan, dia main terus. Itu kayak ada suara di belakang dia banget. Kayak gitu. Aduh, merinding gue anjir. Nah, terus dibuka tuh akhirnya kan sama dia dibuka kan, panik kan. Itu bunyi apaan? Beda sama suara karakter. Dia periksa tuh, dia cek tuh. Sampai ke sekeliling kantor dia cek. Diliatin semua sama dia, mulai panik. Akhirnya dia lanjut lagi buat ngegame. Sayang tuh kali, ada billingnya. Dia lanjut ngegame, pas banget dia lanjut. Akhirnya tambah lama tambah teriak. Itu kenceng banget. Kata dia, langsung dia panik. Lari, langsung ngomong sama security kan. Security kan gue ada tuh depan. Namanya tuh, adalah namanya, cuman gue samarin ya. Pakai Ting gitu kan. Ting, tolong Ting. Langsung kunci aja, gue mau balik. Kata dia, udah. Dia langsung tancep, udah pulang. Gue yang diceritain langsung, lu serius? Iya. Gue gitu doang. Itu. Karena pada saat itu lo masih skeptis ya? Gue bilang jadi awal banget kerja di sini, gue tuh udah kuliah duluan kan bang. Kita kan kuliah sore nih. Iya, ya kan? benar. Gue tiap jam 6 itu ditinggalin sama mereka kadang. Jadi mau arah maghrib tuh gue ditinggalin. Mereka tuh ke kantor A buat main PS. Soalnya di situ ada PS. Di kantor A ini fasilitasnya juga full. Ada PS, ada gitaran. Terserah lu mau pada ngapain, dah karaokean juga ada. Nah mereka tuh pasti ninggalin gue. Karena gue harus mandi buat ngampus, ya kan. Nah, gue ngomong sama dia, enggak, gue biasa-biasa aja anjir. Lo padahal mandi juga di situ? Iya, gue mandi tuh di ruangan ibu-ibu yang ada kamar mandinya. Ya. Nah, di situ tuh ada tuh. Gue biasa aja anjir, tiap hari mandi gitu kan, sore. Gue nyalain TV, nyalain AC, udah. Berangkat gue, kayak gitu tiap hari tuh bang. Susah ngomong sama lu dah, gak usah, kata dia gitu. Gak usah gue cerita sama lu. Ya udah, gue gitu doang, ya udah. Nah hari itu kan udah tuh, dia udah cerita, gue sama dia diem-dieman karena gue nggak terima cerita dia nggak terima kalau gue nggak terima cerita dia. Oh, dia baper? Ya. Iya. Gue sama dia kadang baper-baperan deh bang. Baper-baperannya bukan karena cinta ya, tapi karena mau nonton. Iya, baper-baperan. Cuma gara-gara cerita. Iya, dia nggak nerima gue nggak percaya sama dia. Iya. Kesel kan gue cuman, apaan sih? Gue malah ngejelasin gue yang begini biasa aja. Dia yang, udah. Susah deh ngomong sama lu, udah nggak usah lah, kata dia gitu. Ya udah, gue bilang ya udah. Hari itu kerja udah tuh aman sampai akhirnya waktu di mana sore gue harus mandi berangkat ngampus kan karena baper gue sama dia musuhan dong. Dia akhirnya ninggalin gue duluan tanpa pamit ya biasanya kan gue ke depan dulu ya gitu kan. Ini mah enggak, gue yang ya ke depan enggak, udah toto pulang ya. Lengsong udah pulang. Gue ya udah gue bilang gitu. Gue mandi. Pas gue mau mandi itu posisi TV jadi gini bang. Arahnya itu mau ke ruangan ibu-ibu kan belok kanan nih. Kalau misalkan mau ke arsip di ruangan gede segitu ada space-nya. Itu kita taruh di situ ada kulkas, di atasnya TV. Oke. Nah, gue mau arah ke ibu-ibu, ruangan ibu-ibu tuh buat mandi. Pas gue lewat sini, gue liat dong TV kok nyala, gue bilang kan. Gue cari remote. Gue matiin aja kan, gue matiin soalnya gue mau mandi. Kelar mandi, gue lihat lagi, TV kan tinggi bang. Jadi dari pintu kamar mandi tuh kelihatan dong, kok TV nyala lagi, gue bilang, kok TV nyala lagi anjir. Remote mana tadi ya? Gue cariin lagi, gue matiin lagi. Gue pikir di situ timer, TV sekarang kan timer, siap-siap. TV nyala lagi nih, gue bilang ini aduh nih, ini timernya ngaco nih. Tapi udah keburu kan gue harus berangkat kan. Nah, pas lagi gue gue matiin lagi, gue taruh remote-nya, gue harus sholat dong. Gue sholat berarti lewatin tangga orang kaya, dapur, baru tuh gue nyampe ke sekatan musola. Gue masuk ke sekatan musola. Jadi sekatan musola itu kayu bagus bang, jati gitu kan. Cuman ada ventilasi 2 lubang. Sholat ngarah sini dong, kiblatnya sini. Pasti pas dong. Banget tuh kiblat tuh, kan. Biasa nih sholat. Allahu Akbar, dah. Itu nggak tahu kenapa. Jadi tuh ventilasi dari sekatan itu ada di sebelah kanan gua kan. 2. Lubangnya tuh kayak ini bang, kayak palet. Gini nih. Ya. 2. Dari ekor mata tuh kayak yang bayangan orang datang.
gue mikir lagi nih, gue sholat sambil mikir dong, ya kan? Oke. Ya imannya masih rendah. OOB, gue gitu doang. OOB, nyapu. Udah mati gue gitu kan, nyapu. Gue balik lagi. Cuman balikannya itu mungkin ngasih tahu kali kalau ada dia gitu ya. Ini tuh nggak kayak, kayak gitu dong. Bunyi. Suara. Aduh anjir merinding. Gue bilang kok ini suaranya perempuan bukan laki. Pas, aduh gue ngeri banget ini sumpah. Pas banget gue ngadep ke kanan, iman gue udah gak kuat nih bang. 1 rokat aja belum. Oke. Pas lagi gue gini, mata gue udah begini. Akhirnya gue nengok dong. Tahu nggak apa yang gue lihat? Itu mata sama gue beradu. Ya udah gue langsung, udah buka langsung kabur. Gue cabut, bawa tas gue, helm, udah. Itu yang gue lihat, mata penuh urat gitu loh. Urat nadi yang biru, yang merah, itu kecampur-campur. Di sini itu banyak keriput parah. Jadi kayak mata nenek-nenek atau kakek-kakek gitu kan. Waktu itu gue liatnya. Udah. Itu soalnya hitungan 2 detik, nggak nyampe 2 detik bang. Persekian detik, cepet banget itu. Udah gue langsung cepet-cepet, Pak Kitty, tolong itu. Kunci aja. Gue langsung gitu kan. Pokoknya udah ngomong aja. Kunci aja. Udah gue berangkat. Nah, gue cepet ngebut kan. Udah. Gue ke kampus, pokoknya gue nyampe kampus udah dah. Cuman dalam hati gue, itu siapa, udah gitu doang. Karena ya udah. Itu lu nggak pulang tuh, lu malah ke kampus lu? Malah ke kampus gue, ya kan tugas. Oh iya, tetap tugas sebagai mahasiswa. Ya kan, ya udah. Terus besok paginya ketemu lagi dong sama Mas Gendut. Masih dengan baper-baperan. Masih yang ya udah gitu kan. Ya udah. Sama-sama diem sampai akhirnya jam kantor berjalan terus. Udah aktivitas biasa. Ini enggak ada apa-apa, Bang. Aman. Tapi pas banget kita kan ada pelajaran soft skill. Lu inget gak? Iya. Di mana anak-anak libur dong. Nah, itu gue ngerjain tugas buat soft skill. Itu tugasnya ada di rumah tuh. Iya. Ngerjainnya di mana aja lah, bukan di kampus. Bukan di kampus ya. Karena kita dikasih libur. Libur lah ya kita. Jadi tuh gue ada laptop, ada komputer juga buat kerja. Nah, gue biasa tuh. Ya gimana ya namanya temen udah deket, masa ya sih nggak ngobrol. Akhirnya gue duluan buka suara. Lu mau main game sampai malam? Gue gitu doang sama Mas Gendut. Mas, gue giniin kan. Ini kan sekatan kayu. Mas, lu mau main game sampai malam? Gue gituin doang kan. Iya, kenapa? Kata dia. Ya udah temenin gue mau ngerjain soft skill sampai malam. Ya udah, kata dia. Ya udah. Dia main game lagi, gue ngerjain soft skill gue. Itu di jam gue nggak berasa tuh bang. Tau emang udah malam. Nggak kerasa. Tau udah jam 10 ternyata. Nah di jam 10 itu gue sama dia kan sama-sama diem. Sama-sama dengan kegiatan sendiri. Dari arah ruangan ibu-ibu, yang berarti di arah sana, dubrak aja. Gue sama dia mata sama mata langsung sep sama Mas itu, Mas Gendut. Apa? Emang ada? Hah? Gitu-gitu doang. Emang ada orang? Bukannya sisa kita doang ya? Pak Wanda kali. Gue namanya Pak Wanda ya. Soalnya dia tuh pajak. Pajak itu biasa datang di hari Selasa. Di hari Selasa harusnya ada dia. Hari ini Selasa dia nggak masuk Pak Wanda. Jadi gak ada dia dong. Itu gue sama dia langsung berlogika, emang ada Pak Wanda? Gak ada, dia nggak masuk hari ini. Terus ya udah berdua langsung ngecek. Temenan. Berdua langsung ngecek apa yang jatuh gitu kan. Soalnya itu kenceng banget bang. Jadi brak 2 kali. Pas kita lihat emang ada yang jatuh ternyata. Tapi nggak masuk akal dong. Kenapa? Karena yang jatuh itu tinggi di meja. Jadi kalau ibu-ibu itu mejanya kayak loket. Jadi lu harus kayak gini. Kalau mau ngeliat mereka harus naik gitu. Sementara mereka kalau ngasih transaksi itu harus begini tangannya. Itu di meja itu jatuh, timesheet lah namanya. Timesheet itu hitungan waktu buat yang di lapangan. Itu jatuh semua. Kuitansi jatuh semua. Tapi jatuhnya di mejanya Pak Wanda. Berserakan, terus ada yang jatuh ke lantai. Gue sama Mas Gendut lihat-lihatan gitu doang. Langsung ngambilin, kayak kita harus cabut dah. Dia langsung ngomong gitu, Mas Gendut, lu jangan ngomong kayak gitu. Tapi pas lagi gue bang, lu jangan ngomong kayak gitu, gue duluan yang lari.
Itu selalu sama-sama takut sebenarnya. Tapi gue dulu nih lari. Lu jangan ngomong kayak gitu. Gue langsung lari. Goblok kata dia kan. Dia langsung ngejar gue. Manggil lah security kan. Pak, udah kunci. Udah pokoknya kita langsung kunci-kuncian aja dah. Iya. Udah kunci. Sama-sama tuh kan. Gue lari. Gue sama dia sama-sama gede. Jadi ramai banget kalau lari. Dobok. Berarti Mas Gendut juga tahu kalau itu juga nggak masuk akal. Benda-benda jatuh itu. Iya tahu banget pasti dia. Tahu banget. Itu udah nggak masuk akal. Jadi yang nggak bikin masuk akalnya itu tuh Bang. Karena posisi buku-buku itu kan di atas meja banget. Dan posisinya di tengah. Kalau di pinggir mungkin kesenggol. Kalau di tengah itu udah nggak masuk akal. Oke udah cabut. Nih hari berikutnya nih. Gua sama Mas Gendut ya sama-sama yang ya udah kayak nggak ngelupain. Tapi buat enjoy aja lah kerja. Pagi aktivitas berjalan biasa nih Bang. Gue kerja sampai akhirnya sore. Udah biasa nih on time, ibu-ibu pulang semua, kondisi kosong lagi nih. Tapi di situ ada biasa Mas Gendut sama 2 lagi nih. Nah teman gue yang satu lagi nih namanya Mas Komeng. Sebut aja Mas Komeng ya. Mas Komeng. Mas Komeng. Jadi keterusan tuh. Ayo lanjut. Oke, Mas Komeng. Editor gue juga. Ayo, mulai deh. Oke. Jadi gue kasih tau nih Bang kan kantor gue lantainya 2 juga kan. Di lantai 2 itu sebenarnya kita punya fasilitas kantor. Ada gym, ada buat pingpong. Tuh. Berarti bener-bener luas ada ya? karaoke juga. Jadi tuh kamarnya tuh banyak. Orang kaya gimana sih kalau punya rumah? Kaya banget dah itu. Oh berarti di gedung B juga sama kayak gedung A gitu fasilitasnya? Iya. Banyak juga? A sama B itu sama. Fasilitasnya disamain. Oke. Jadi ada gym, ada tempat musik, ada buat pingpong, sama karaoke. Nah itu. Nah Mas Komeng ini ngajakin gue main pingpong. Ra, kerjaan masih banyak gak? Agak sih, tapi gue lagi ngerjain tugas kampus, begituin kan. Terus kata dia, ya udahlah, main dulu atas. Ayo, gue bilang. Dia ngomongnya gini sih, kan kebakar ya namanya jiwa-jiwa sport gue ya. Anjay, kan jiwa-jiwa sport deh. Sport. Oh iya. Jiwa-jiwa olahraga gue kebakar nih, karena dia ngomong gini sama gue, taruhan. Dia ngomong gitu. Gue bilang, ya udah ayo, lu mau taruhan apa? 3 set aja, kata dia. 3 set aja. Ayo, udah ke atas. Akhirnya kita ke atas, ngomongin taruhannya di atas. Kita ke atas tuh, ngelewatin tangga muter. Tangga orang kaya, yang karpetnya merah. Ini inget lu, ini tangga orang kaya gede banget. Pokoknya gede banget dah. Gue naik, baru tuh di situ ngobrolin. Taruhannya apa? Lu maunya apa? Kata dia. Makanan. Harga berapa? Kata dia. 2 kali lipat makan siang. Gue gituin kan. Oke. Tapi kalau gue menang, tambahin pijit ya. Kata dia gitu. Waduh. Iya, dia ngomong, boleh, gue juga mau pijit. Ya udah, berarti makan siang nggak pijit ya. Oke, deal. Kita main. Itu di jam 4:30. 4:30 akhirnya main tuh Bang. Yang namanya taruhan pasti, gue harus menang. Itu kalau bola nggak masuk, nggak poin maksudnya, nggak poin, pasti keluar dong kata-kata, goblok gitu kan ya. Pokoknya kasar lah. Sompral lah pokoknya di ruangan itu. Terus pas lagi gini-gininya, wah seru banget tuh. Sampai mau 5:30. Gak berasa ternyata nggak 3 set doang kita main. Sampai mau 7 set. Itu gara-gara ayo lagi. Soalnya taruhannya lumayan kan. 2 kali lipat uang makan sama pijet. Ya udah lagi. Pas lagi gue main, karena mungkin, gue emang kata-katanya lumayan nih. Ngomong gobloknya tuh kenceng banget. Karena poin gue nggak masuk kan. Goblok, sampai kayak gitu kan gue goblok. Itu dari arah pintu, dari arah pintunya itu ruangan kan gede banget ya Bang buat pingpong. Itu gue dilempar batu. Gue nggak tahu siapa yang lempar. Batu segede ini. Batu. Pas banget batu itu ke arah gue. Ke kaki gue. Langsung, gue teriak dong. Langsung lihat bendanya, apa nih? Pas lagi gue cek, Mas, sekalian gue, Mas, soalnya kaki gue ternyata langsung biru. Batunya gede Bang. Kayak batu kali. Gue nggak tahu itu batu dari mana. Semenjak gue di kantor dan gue main pingpong sama anak-anak, gak ada batu.
Nah, yang jadi pertanyaan gue itu batunya itu emang bisa dilempar dari luar gitu? Nah, nih ya. Hmm. Jadi batu ini kan gede, segini nih. Oke. Soalnya gue genggam itu. Batu masa, aduh biru lagi nih, gimana lanjutin mainnya? Set terakhir loh itu. Coba-coba. Gede banget, gue bilang. Ngelempar. Kita langsung berdua sama-sama ngecek dong, siapa yang ngelempar. Lihat kanan kiri, itu dari kan lantai 2 ya, itu tinggi. Jadi di lantai 2 itu kalau mau nengok ke bawah, pagar penghalang itu tuh tinggi bang. Jadi teralis besi itu tinggi segini. Dari bawah buat lempar ke atas itu nggak masuk akal. Kalau dari jendela nggak ada luar karena itu ketutup semua. Oh. Itu ketutup semua. Itu ketutup semua. Berarti nggak ada jendela nih ya? Nggak, jendela ada tapi ketutup semua. Ketutup. Pintu semua ketutup. Oke. Yang kebuka itu cuman aula itu doang yang kita mainin. Oke. Itu pintu aula itu doang. Gue sama dia mastiin dong. Pas banget gue sama dia mastiin gini, lewat OB gue dari bawah. Langsung gue tuduh. Kalau nggak suka kagak usah begitu lo. Gue gituin kan. Nengok dong dia ke atas. Apa lu? Lu gituin kan kata dia. Siapa lempar batu? Lu ya? Gitu doang dia. Lu nggak lihat gue megang apa? Itu dia megang sapu sebelah sini. Ininya pengki. Dia tuh habis nyapuin ruangan ibu-ibu. Dia terus siapa? Gue bilang, terus siapa kalau bukan lu? Soalnya lu doang yang pas banget lewat di bawah. Kata dia, gak mungkin gue pada mau nginin lu mau pada teriak-teriak juga gue bodo amat, kata dia. Nyolot, gue gituin nyolot mas. Lu Cuk, kata dia. Itu Mas Komeng belain gue. Lu Cuk, siapa lagi? Awamat, dia ngomong gitu kan, awamat. Dah, kira dia aktivitas dia. Lanjutin lagi. Lanjut. Terus gue berunding dong sama Mas Komeng. Ini jadinya gimana? Lanjut gak? Ya lu kakinya gimana? Biru sih lumayan nih. Bener-bener gue tuh, nggak ada fotonya. Mungkin kan gue foto saat itu. Terus gue bilang, biru gimana dong? Ya udah, kira-kira bisa nggak lu nabok dikit doang nih? Nanggung taruhannya. Tetep maksa ya? Iya, nanggung taruhannya. Ya udahlah, ya udah. Kita lanjut bang, sampai mau maghrib. Kalau mau maghrib kan biasanya sholawatan dulu ya. Kalau yang di masjid. Ada suara itu. Pas banget. Sama sih. Kata-katanya itu yang dikeluarin sama Mas Komeng sama gue tuh sama. Kayak anjing lah semua dikeluarin kalau gak masuk. Pas banget kata-kata dari Komeng tuh. Jadi di sebelah Komeng itu pas banget pintu kamar mandinya. Di semua ruangan itu ada kamar mandi. Oke. Dia di sebelah dia berdiri di sebelah pintu kamar mandi. Gue berdiri di sebelah pintu yang tadi. Yang awal. Pintu masuk. Dari pintu kamar mandi, pas banget dia ngomong anjing kata dia, nggak masuk. Bunyi kenceng banget. Geraman. Wih, ini merinding gua. Soalnya itu bener-bener kosong kan ruangan itu bang. Jadi ngegaung, ngegemak kan. Tahu nggak? Komen cuma ngomong gini, setan kali. Gitu doang. Dia tuh sama gua sama-sama nggak percaya gitu. Ya udah lanjut. Masih sama goblok. Akhirnya 2 kali. Wah, itu gue sama dia lari kenceng banget. Muterin tangga itu kan. Langsung lempar bed, lari, lewatin tangga ngelingkar. Tapi posisinya gue kalah cepet. Jadi dia yang duluan di depan gue. Tabrak-tabrakan pas lagi di pintu masuk. Jedak, dia duluan akhirnya. Nah, pas lagi dia, kan muter nih kita nih tangganya. Itu di tangga keempat. Tuh tangga gede banget kan bang. Gede terus dia dalam, jauh. Oke. Gue kan di belakangnya. Mas Komeng di depan. Posisi lagi lari di tangga. Ngelingkar. Itu gue dari belakang kayak ada yang dorong. Dan itu nggak tahu kenapa berasa banget di punggung gue. Kayak 2 telapak tangan. Dep. Soalnya gue ngerasa itu 2. Badan gue ngebungkuk ke depan. Dep. Sampai kedorong loh. Sampai kedorong. Jadi digituin. Keselengkat dong gue. Pas banget. Itu tangga kan jauh-jauh. Dari 4 gue didorong. Ke 1 tuh jauh banget ke tangga itu. Duh, ini merinding nih gue nih. Ini asli nih merinding nih gue. Gue udah didorong kan, otomatis kan kita kedorong kan mau keselengkat. Gimana sih mau jatuh ya bang ya? Kaki gue malah keselengkat. Ternyata gue kayak nyentuh benda. Pas mau ke tangga nomor 2. Pas mata gue persekian detik. Itu kepala bang. Kepala doang. Rambutnya itu tuh kayak ngeringkel gitu. Nggak tahu gue ngebayanginnya itu bener-bener langsung jatuh pas banget di depan indeks itu arsip yang susunan surat-surat kan besi
besi, raknya tuh besi. Itu gue kejedot di situ. Kejedot, kaki gue habis biru, kena batu, keselengkat itu, didorong itu, keselengkat, akhirnya gue jedak, jatuh ke lemari besi indeks itu. Teriak dong, Mas Komeng! Teriak gue, ngapa lu? Jatuh, gue bilang kan, jatuh, aduh. Nah, pas lagi mau dibangunin sama dia, gak bisa gue bangun. Kaki gue pincang ternyata. Sakit banget, karena mungkin ya itu, dorongannya kenceng banget tadi, sama keselengkat kepala. Nah, ketika lu diselengkat, ini lu diselengkatnya di bagian kaki yang mana? Kaki yang lu abis dilemparin batu atau kaki yang gak kenapa-napa nih? Gue pas lagi diselengkat itu, pas bener-bener posisi kepala di bawah itu, kaki sebelah yang kena gue batu itu, yang biru-birunya, lagi biru-birunya. Berarti sebelah kanan ya? Itu bener-bener pas banget, jadi double attack bang. Ini kena sampai ke sini, terus akhirnya kepala gue benjol, bener benjol. Gue langsung teriak. Bener benjol lu? Pada saat itu? Bener. Di sini tuh kerasa. Soalnya posisi gue gini, ininya. Ini kerasa banget pas lagi diurutin kan. Terus pas lagi dibopong sama dia, sama Mas Komeng nih. Anjir berat banget. Dia ngomong gitu kan, anjir berat banget. Iya bang, gue tahu gue berat. Iya mas, gue tahu gue berat. Ini masalahnya gue nggak bisa nih, kaki gue nih udah biru, kena itu. Itu tangga gede-gede banget bang. Beda deh sama tangga ini, gede banget pokoknya. Jadi bener-bener sakit banget pas gitu. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Udah dibopong kan sama dia di bangku, dibantuin. Bisa balik nggak? Lu mau ngampus ya, kata dia. Lu mau ngampus ya? Enggak lah, gue mau balik aja, kaki gue begini gitu kan. Gue nggak ngampus tuh. Nggak tahu kita ketemu atau enggak, pokoknya gue nggak tahu lu inget apa nggak gue nggak masuk. Kan banyak Ra, pasti gue nggak inget dong. Kita kan ngampus berapa tahun deh kan. Pokoknya gue nggak ngampus tuh saat itu, nggak ngampus. Udah gue balik, gue langsung ngadu dong sama emak gue lah ya. Bu, minta es batu dong, kompres, minta tolong. Ya udah gue kompres tuh. Kenapa? Jatuh di tangga, astagfirullah. Itu di situ gue nggak cerita sama ibu gue. Kenapanya? Yang penting udah jatuh aja. Ya astagfirullah kata dia. Ya udah. Emang kenapa? Enggak, udah jatuh tangga gitu doang gue. Udah gue kompres. Ternyata bang nggak membaik. Sehari gue nggak masuk. Seharinya lagi gue nggak masuk. 2 hari gue nggak masuk kantor. Nah pas gue nggak masuk kantor ini, ternyata Mas Gendut ada cerita. Oh iya. Jadi besoknya udah 2 hari nih gue nggak masuk kantor. Karena itu seleo gue dateng. Gue duduk biasa, tapi masih pincang sih sedikit, masih pincang lah. Mana lu? Udah, disenggol gue. Gimana lu? Udah apaan? Udah sembuh? Udah mayan. Alhamdulillah nyaut. Dia ngomong gitu. Kenapa? Kemarin lu nggak nyaut. Dia ngomong gitu. Kemarin lu nggak nyaut. Hah? Gimana? Kok nyaut? Ini terserah nih lu mau percaya apa enggak nih ya, gue ceritain lagi nih kata dia. Jadi hari waktu lu nggak masuk, kan gue main game sampai malam, lu tahu kan? Gue nggak inget sama sekali tuh lu nggak masuk. Pas banget gue dari kantor A balik untuk ke kantor B main game, itu ada lu lagi biasa kerja mainin laptop. Pas banget udah jam 11, jam 12 itu gue nggak sama sekali tuh, emang lu nggak masuk. Apalagi lu nggak mungkin sampai semalam itu di kantor kata dia. Tahu nggak? Gue ngomong sama lu, Ra, lu mau balik gak? Gue mau balik nih di jam 12. Lu gak nyaut. Gue tekenin lagi. Ra, gue mau balik. Lu mau balik gak? Lu nyaut cuma gitu doang. Gak. Kata dia, gue dengan datarnya posisi laptop sama komputer. Gak. Udah, tinggalin sama dia. Pas di pintu masuk, pintu keluar, dia ngomong dong sama satpam. Ting, masih ada Rara, gak usah dikunci. Tunggu dia pulang aja. Ngaco lu ya. Rara gak masuk bego. Digituin sama Pak Kiting. Wah astagfirullah. Dia langsung astagfirullah. Ting. Kunci. Udah. Langsung pada balik. Gue yang diceritain. Gue. Lu. Ini makanya nih gue pastiin sampai gue senggol.
lu bukan. Aduh udah dah, lu jangan cita-cita gini dulu dah, gua habis banget pincangnya begitu lagi kan. Udah lu nggak usah ini dulu deh. Udah. Tapi posisi gua diceritain kayak gitu kan panik gak sih bang? Kayak mikir apaan lagi nih? Iya. Karena lu habis kejadian. Karena pas banget 2 hari itu gue kejadian kan. Udah kan berjalan lagi nih bang kayak biasa. Tapi sambil mikir, gue sambil kerja. Itu siapa? 2 hari gue nggak masuk kok ada yang ganti di tempat gue. Dan Mas Gendut sendiri yang cerita. Mikir akhirnya ya udah gue mandi biasa, gue ngampus, pulang. Jadi setelah Mas Gendut cerita sama gue, di hari itu aman, biasa aja tuh. Tapi gue sambil mikir, apa ini kok bisa, kok ada yang gantiin gue. Kejadian setelah hari ya, kejadian ini pokoknya udah gak ada lagi tuh, aman. Gue sampai balik, gue ngampus. Besoknya nih, pagi-pagi biasa gue datang. Gue masukin motor ke garasi, pas banget di depan gue tuh gue lihat Pak Yudi lagi manasin mobil. Ini bos juga nih bang. Jadi di komplek itu tuh, di gang itu tuh kayak semuanya punya kantor. Oke. Gede banget nih kantornya juga. Nyapa dong. Nyapa kan gue. Weh pak, mau berangkat ya? So asik sama bos. Mau berangkat ya pak? Biasa. Gini-gini aja gue. Padahal bos. Tapi emang bahasanya udah gua-guan. Udah gua-guan sama gue. Karena emang udah kenal. Udah asik lah ya? Udah asik. Dia lagi manasin mobil. Cerita ternyata dia. Jadi dia ceritanya gini. Ra, lu mau mana? Masuklah. Bentar, gue punya cerita nih sedikit. Tapi gue nggak tahu ya. Dia sampai klarifikasi bang. Gue nggak tahu ya ini gue halu atau enggak. Apa karena gue ngantuk? Apa karena gue lagi puyeng-puyengnya gue nggak tahu. Jadi waktu itu, tar. Ceritanya tentang apa? Gue cut. Gue udah ke distract sama yang kemarin nih. Ya aneh pokoknya. Ya apa dulu? Ya begitu. Dia ngomong gitu doang. Ya begitu. Ya apa? Gue bilang. Ya udah ya cerita aja dah. Gue bilang. Gue dengerin. Sekarang orang cerita gue dengerin dah. Dia cerita gini bang. Jadi di balkon dia kan balkon sama kantor A, kantor B tuh sama. Sejejer semua. Oke. Tingginya tuh sama. Dia di balkon jam 2, jam 3. Dia lagi puyeng-puyengnya kata dia. Nih gue lagi puyeng-puyengnya nih Ra. Gue ngudut lah. Sambil ngeliatin bintang. Ternyata Bekasi gak punya bintang. Sudah tercemar, kata dia. Udah tercemar lah. Oh itu dia cerita itu? Bukan gak ada bintang? Iya, gak ada bintang. Wah, gue kira lu ini tambahan. Iya, emang dia tuh orangnya udah asik. Asik, bos asik dia tuh. Pas banget, ya mungkin karena emang kepala gue mau nengok ke arah kantor lu pada, kata dia. Jadi sebelah kanan. Kantornya, kalau dari kantornya dia, sebelah kanan nih kantor gue. Pas gue mau nengok sebelah kanan, itu apa ya? Gue cuman mikir gitu, Ra. Itu apa ya? Gue liatin, gue jaga nih mata gue nih, Ra. Jangan sampai los, kata dia. Wah, anjing tau gak, Ra? Balik lagi. Gue bilang, apaan? Balik lagi. Apaan balik lagi? Jadi gue lihat ada perempuan mondar-mandir antara tower elu sama tower itu. Tower keran air pom. Apa sih itu namanya? Tower gede air. Itu ada yang mondar-mandir. Dari arah kantor elu, kanan, ke sini. Balik lagi ke sini. Gue cuma gitu doang. Dia bercanda. Alu. Gue gituin doang. Itu gue songong. Itu dia kan tadi gue udah bilang. Gue udah bilang sama lu ya. Ini antara gue halu atau gue ngantuk atau gue lagi puyeng-puyengnya emang. Tapi gue jaga, Ra, matanya. Ini gue kasih tau ya. Itu kayak kuntilanak tau. Tapi ya, Ra, kata dia. Perempuan itu bajunya warna kuning kecoklatan. Terus kusem. Ada sobekan-sobekan gitu, Bang. Karena dia lewatnya itu nggak cepet. Tapi nggak yang tapi yang santai. Jadi Pak Yudi ini mastiin banget sama mata dia gitu kan. Berarti kuntilanak ini melayang dari kantor B, kantor lu, ke kantor A. Ke kantor A. Terus balik lagi. Balik lagi. Masalahnya itu. Makanya Pak Yudi ngomong sama gue, dia balik lagi. Gue yang cuman jam bercanda udah, gue mau kerja. Udah itu mobil udah panas banget tuh, udah berangkat. Gue gituin kan. Yaudah akhirnya, yaudah berangkat dia. Udah gue masuk. Tapi tetap mikir gue. Pasti kepikiran. Gue mikir. Akhirnya udah tuh. Ini nggak gue ceritain ke siapapun. Yang cerita dari Pak Yudi. Di kantor. Sama Mas Gendut pun gue nggak cerita. Udah gue diemin aja. Pas banget. Udah malam nih bang.
udah ketemu malam, udah mau gue berangkat ngampus. Kan posisi motor gue tadi di garasi kan. Jadi di garasi gue itu hadapan motor gue kaca tinggi banget, sama pintu gede banget. Jadi kacanya itu kanan kiri. Berarti di depan motor lo itu ya? Depan motor gue banget, karena gue naruh motor tuh bener-bener posisi paling pertama awal orang masuk. Karena gue orang pertama yang datang tadi pagi-pagi kan. Gue standarin, emang motor gue kan emang standar 2. Biar agak panas motornya. Gue engkol dong. Pas gue engkol, kagak nyala nih. Gue engkol lagi, baru. Itu motor gue kan otomatis langsung nyala dong lampunya. Gue emang lagi bengong ngeliatin itu. Ngeliatin ke posisi si kaca-kacanya. Pas gue bengong, wah, itu komod gue itu yang diceritain sama Pak Yudi. Jadi pas gue mata gue langsung ke kaca itu gue berhadapan sama sosok bang ternyata. Sosoknya ini per 2 detik. Tapi gue lihat dengan jelas detailnya. Itu kayak bentuk raut muka nenek-nenek, sama persis matanya sama yang gue lihat pas gue sholat. Ini gue sambung-sambungin nih. Bajunya, merinding gue. Itu warna kuning, ada sobek-sobek sebelah sini, campur coklat juga. Jadi kuning kusam coklat, ada sobek-sobek. Tau gak dia ngapain? Persekian detik, tatap-tatapan sama gue. Nyengir sampai tinggi banget. Gue ngaruh tingginya segini nih. Wah, kirain gue cuman ya cita-cita horor yang kita biasa. Ternyata gue berarti. Lu pernah lah ya? Gue pernah ngeliat itu. Dan dia cuman ngadep ke sini, ke gue. Tapi dia ngadepnya nggak ngadep kaca gini sama gue, enggak. Dia miringin badannya. Nyerong. Jadi posisi ininya nih, kepala tuh bener-bener gini ke gue. Oh, kepalanya yang berhadapan? Berhadapan kepala gue sama dia. Iya, tapi badannya nyerong. Badannya nyerong ke sana. Jadi kepalanya bener-bener ke gue kayak gini. Dan ininya rada bungkuk gini. Udah fix nenek-nenek, gue bilang. Udah, di situ astagfirullah. Itu motor gue tinggal, Bang. Iya, udah gimana? Tapi gue bisa lari. 2 detik, itu motor gue tinggal. Gue teriak ke security. Pas lo nengok ada gak tuh nenek? Udah gak ada, langsung hilang. Jadi pas lagi 2 detik, dia udah senyum sama gue. Astagfirullah, gue udah astagfirullah. Tapi gak tahu Bang, sempet banget gue ngomong astagfirullah. Gue langsung lari. Wah, teriakan gue kan lumayan Bang. Kalau lagi takut kayak gitu, wah, rame banget. Nah, OB tuh kan depan banget tuh mejanya. Apa sih, Ra? Rame amat. Wah, gue gitu doang. Gak bisa ngomong. Iya. Wah, gue bilang, tolong. Gitu-gitu doang, gue kayak orang, gak bisa ngomong. Tapi gue bisa lari, cuman gak bisa ngomong. Iya. Kata dia, "Tadu, lu mau kemana?" Dia juga sambil gemeteran kan, si ininya, satpamnya kan. Dia tuh udah ada ketawa-tawanya, tapi gue gak ada. Kampus, motor. Gue gitu doang, motor. Dikeluarin. Tapi dia gak ngeliat emang waktu itu. Gue gak tahu tuh dia ngeliat atau enggak. Gue gak tahu. Gue gak cerita, gak ada cerita di antara kita tuh. Dikeluarin motor gue langsung ngebut. Itu gue ke kampus loh. Sempet gue ke kampus itu. Maksudnya ya udah sambil di jalan itu siapa. Tapi gue ngegas tapi yang iya. Ya Allah. Tapi sampai kampus lu ketakutan nggak? Karena gue nggak pernah ngeliat lu ketakutan kalau sampai kampus. Itu masih dia, bercanda. Jadi pas nyampe parkiran gue biasa aja Bang. Oh udah biasa. Udah biasa kan, lu tau sendiri kan anak-anak pasti ngumpul di parkiran dulu kan. Itu gue sebenarnya, Bang, tos-tosan itu tuh gue nggak ini. Iya. Nggak ngasih tahu kalau gue tuh habis. Karena kan jalan juga lumayan jauh. Ya di kantor kampus kan. Besoknya lagi nih, Bang, pagi-pagi. Karena udah berentet yang gue dapet, cerita-cerita dan kejadian di gue juga, gue pengen tahu nih dari sepuh, istilahnya lah. Sepuh dari kantor itu. Tapi bukan bos ya. Jadi dia itu supir dari bos gue. Udah sepuh banget nih, Pak Yono. Oh iya Bang, untuk sekedar info ya, Pak Yudi tadi yang ada di cerita Manasi Mobil, itu dia udah meninggal di 2019 lalu. Jadi udah sekitar hampir 7-8 tahun gue kerja di sana. Ya gue juga kaget sih, itu gara-gara dia meninggal gara-gara COVID.
Nah, ini sekarang gue mau cerita tentang, jadi nanya ke sepuhnya nih. Udah gue jelasin ya tadi ya. Namanya tuh Pak Yono. Pak Yono ini supir dari bos gue. Dia udah lama banget ikut bos gue. Jadi tahulah seluk-beluknya, istilahnya tahu seluk-beluk kantor ini gimana. Nah, Pak Yono ini udah almarhum juga. 2017 kalau nggak salah dia meninggal. Jadi sekitar 4 tahun gue kerja di sana. Waktu itu dia kan biasanya nganterin bos nih. Jadi bos ini punya ruangan di kantor A. Setiap pagi pasti bos ke kantor A. Kantor B cuma ngecek doang. Ngecek uang. Dia aktivitasnya di kantor A. Pak Yono ini selalu nemenin nunggu di sofa ruang tunggu tamu gitu kan. Nyantai dia di situ ngopi lah kan. Pas lagi gue mau minta tanda tangan untuk surat lah ke bos, gue sekalian tanya. Iseng nih gue pengen tahu nih, ini dari sepuhnya nih kan. Nih Pak Yono lagi ngopi nih, ngerokok. Ini ngapain Pak? Ngapain gue? Emang asik orangnya di situ, ngapain gue? Udah apa yang mau diobrolin? Dia langsung gitu kan. Ya gitu dong, tahu. Pak, aku pengen tanya tapi serius ya. Pak Yono ngomong gini. Iyalah, kan gue serius orangnya. Padahal dia bercanda mulu. Gue nanya sama dia. Tapi agak-agak ya nggak masuk akal nih ya. Jadi aku pengen tanya. Bener gak sih sosok yang ini? Gue tuh langsung nanya sosok. Bener gak sih cerita ini? Dari mulai kepala, deman, terus sosok nenek-nenek itu. Terus dia cuma gitu dong. Iya, kenapa? Bingung tuh gue. Beneran nih berarti? Udah lihat. Gitu doang. Udah, makanya, kata dia. Jadi anak tuh baik-baik. Gue digituin, gue bilang, baik-baik sih. Gue udah percaya aja kalau ada gituan mah. Emang ada. Itu dari dulu. Istilahnya ya emang udah di situ lah. Udah lihat semuanya kan? Udah. Gue bilang, udah semua. Sebenarnya masih banyak. Dia ngomong gitu. Masih banyak maksudnya gimana? Ya, lu belum ketemu aja sama yang lain. Jangan dong, Pak. Ini aja gue udah bikin sakit istilahnya. Udah dijatoin gitu kan. Ya udah pokoknya lu percaya aja kalau ada begitu-begituan. Yang namanya dunia kayak gini ya kita kan dampingan lah. Iya. Cuman ya mungkin ada yang iseng, ada yang emang penunggu gitu. Oh ya udah oke, berarti kalau kayak gitu gue nanya nih Pak, gue bilang kan, dulu ini kantor apaan sih? Penasaran dong gue. Bener nih mau ceritanya. Lu tanda tangan dulu lah tuh ke bos. Ini lama nih, bisa berjam-jam kata dia. Ya kan bosnya juga lagi sibuk, udahlah cerita dulu. Udah, gue tuh bener-bener di situ berdua sama dia. Akhirnya dia ceritain. Jadi awalnya tuh gini bang. Di episode berikutnya. Ada di mana ya udah mungkin waktunya si suami ini meninggal. Meninggalnya nggak wajar. Kenapa tuh? Jadi dia sakaratulnya itu yang nggak wajar. Sakaratulnya itu semua badannya itu berubah jadi warna gelap. Kayak orang gosong. Terus gitu terus. Bapak yang meninggal, kubur dong. Itu pas lagi dia mau dikuburin, mendek. Digali lagi, mendek. Akhirnya mendek terus bang. Mau gak mau terpaksa, jenazahnya di... Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.